Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Halo semuanya, jadi di mata kuliah Drainase and Sewerage kita akan belajar gimana sih aliran selokan ini bermuara, apakah ke badan sungai, ataukah langsung dibuang langsung ke badan sungai, ataukah melalui selokan terlebih dahulu. Nah sebelumnya ini lokasinya di Jalan Kelapa 2, Labuan Ratu, Bandar Lampung ya guys. Tepatnya itu di dekat Universitas Bandar Lampung. Nah jadi apa sih drainase itu? Nah ini di samping aku ada satu rumah yang tentunya dalam satu rumah itu melakukan aktivitas seperti mencuci baju, mandi, cuci tangan, cuci piring, ataupun yang lainnya. Nah semua itu pasti ada outputnya. Nah outputnya sendiri itu adalah air buangan dari rumah tangga. Nah bisa dilihat di sini ada pipa. Nah fungsi pipa sendiri itu mengalirkan air dari limbah rumah tangga khususnya cair mengalir ke selokan yang nantinya akan mengalir ke badan sungai. Nah fun fact-nya nih guys, di selokan itu kalian bisa melihat ada batu, terus pasir, mungkin rumput. Nah itu bukan rumah ini ya guys yang buang, tapi itu merupakan kondimen-kondimen yang terbawa dari aliran air hujan. Nah kalau ini satu rumah, gimana ya kalau merupakan kosan atau bedeng? Yuk ikut aku. Nah ini merupakan bedeng atau kosan ya, kosan dari anak UBL biasanya. Nah bisa dilihat di sini pastinya setiap maupun rumah ataupun bedeng pasti mempunyai saluran pembuangan air limbah domestik khususnya cair ya. Nah di sini bisa kalian lihat di sini tuh bersih banget. Kasusnya di sini masyarakatnya itu sudah menjaga kelestarian. Terus selokannya bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Terus mereka mengalirkannya sudah memakai pipa dan dialirkan tidak langsung ke badan air. Namun kenapa sih di daerah sini sering terjadi banjir? Nah kalau kalian masih penasaran, ini ngalirnya kemana aja sih selokannya? Terus pernah nggak sih terjadi banjir di sini? Katanya sih di sini sering terjadi banjir ya, khususnya di aliran bawah karena itu merupakan daratan rendah. Nah kalau kalian penasaran, ayo kita tanya RT setempat. Rute selokan ini ya, selokan Comberan ya, untuk warga ya alhamdulillah untuk warga RT 012 lingkungan 1 Labuan Ratu ini alhamdulillah selokannya rapi, bagus, comberannya, rutenya mereka di depan jalan, depan rumah mereka masing-masing. Dari dapur mereka salurkan ke sana dan menjadi sebuah siring kecil sampai terus dan bertemu ke selokan-selokan lain, menyatu ke sungai anak kecil. Setelah menyatu ke sungai anak kecil, lari ke ini jalan lagi, lari ke sungai gitu, sungai Kalibalau gitu. Jadi alhamdulillah selokannya bersih dan drainasenya bagus gitu. Ini merupakan aliran lanjutan yang berasal dari Gang Palapa menuju Gang Keramat yang melewati beberapa rumah dan kos-kosan yang ada di lingkungan ini. Bisa dilihat ini merupakan paralon-paralon yang berasal dari kos-kosan dari UBL. Jadi teman-teman, ini merupakan aliran drainase dari aliran gabungan got-got yang ada di Gang Keramat dan Gang Palapa yang dimana terdapat beberapa sampah tetapi tidak banyak. Di sini juga masih terdapat makhluk hidup seperti ikan dan juga kepiting yang artinya saluran ini belum terlalu terkena oleh limbah domestik. Oke, kita akan melanjutkan aliran drainase pertama ke badan air. Sungai Kalibalau itu harus masuknya kita untuk selokan dari sungai kecil itu kita masuknya sudah di belakang MBK kita masuk. Nah tapi kalau untuk arahan ke sana dia datangnya dari atas, dari Kemiling. Dari Kemiling, apabila Kemiling itu hujan deras, di sini nggak hujan, nah itu kadang-kadang melakukan terjadinya banjir bandang itu. Banjir bandang itu ditambahnya juga kalau memang dia ini hujan di lokasi kita hujan, di Kemiling atas juga hujan, nah itu tampungan air itu tidak, sungai itu tidak mampu menampung. Berangkat dari rasa keingintahuan kami terkait debit aliran air dari Kemiling menuju Sungai Kalibalau di Jalan Pelita 2. Emang iya dapat mengakibatkan banjir. Keesokan harinya, di sore hari, tanggal 27 Februari 2025, kami melihat kungkungan awan hitam bertanda akan hujan. Ini baik untuk kami. Kami nekat menerobos hujan dengan memakai mantel seadanya.
untuk menyisir kembali aliran selokan yang kami lihat kemarin. Dari evaluasi yang kami dapatkan, pada awal saluran, selokan air mengalir deras tanpa adanya hambatan. Masuk aliran ke bawah selokan, air mulai sedikit meluap. Kami mencoba memberanikan diri untuk melihat anak sungai. Betapa terkejutnya kami melihat aliran air sungai mengalir, menguap dengan deras sampai menggenangi jalan dan rumah di sekitar anak sungai. Sore itu di jam 4, turun hujan, tak terasa sudah 30 menit. Di jam 16.37, dengan hujan yang tak begitu deras, apakah mungkin bisa mengakibatkan hal seperti ini? Kami melanjutkan perjalanan untuk melihat keadaan sungai Kalibalau. Di perjalanan, air menggenang di mana-mana. Air di selokan mengalir dengan deras. Tentunya motor kami tidak bisa lewat, karena area ditutup oleh warga sekitar. Kami berjalan untuk melihat keadaan sungai lebih dekat. Banjirnya sampai ke lutut orang dewasa. Ketika kami melihat debit aliran yang sangat deras, berwarna coklat, membawa sampah, hampir meluap dari dinding pinggir sungai. Rumah di sekitarnya pun ikut terendam oleh air luapan sungai. Warga di sekitar berkumpul untuk memantau arus air dari sungai. Mereka khawatir jika air dapat meluap dari dinding dan dapat lebih parah membanjiri kediaman mereka. Rasa penasaran kami semakin besar. Dengan hujan yang masih rintik-rintik, kami menelusuri sungai Kalibalau lebih lanjut. Ternyata aliran sama derasnya. Di tempat kami menyisir kemarin sudah tergenang oleh air. Banjir. Kenapa? Karena di kota Madia kita sendiri terutama ya resapan air itu nggak ada lagi. Itu yang menjadi sebab akibat terjadinya banjir. Jadi hujan itu curah hujan itu tinggi dan mereka jatuh ke genteng atap-atap dan jatuh ke bawah, dan di bawah itu sudah rata-rata di floor semen gitu kan. Rata-rata semua penduduk di kota Madia itu seperti itu. Jadi dia jatuh ke selokan, dan di selokan itu ditampung oleh sungai-sungai kecil. Nah, sungai-sungai anak dan sungai anak itu jatuh ke sungai besar. Nah itu, jadi hujan cuman waktu hitungan setengah jam, tapi banjirnya bisa mengadakan banjir gitu. Itulah karena kita nggak ada tampungan air yang seperti apa ya. Jadi resapan air itu nggak ada, bukan tampungan air, tapi resapan air karena itu nggak ada. Hampir rata-rata di depan rumah kita itu kan sudah di floor semua. Gitu. Resapan air untuk kita itu nggak ada. Kita itu. Gitu. Cuman kalau kita di warga itu ada lubang 2 atau 2 kali 1 meter dalam, dan kita buat serapan dulu ke sana, bisa sih itu. Jadi sebelum air itu lari ke selokan-selokan itu, mereka meresap dulu situ. Nah, itu. Tuh, jadi ada penanggulangan, salah satunya mengurangi tingkat kadar air yang di sungai tersebut gitu. Jadi belum sempat dia besar, dia sudah turun, dan kita harusnya berjalan. Untuk sementara itu, itulah yang harus kita lakukan. Untuk upaya dari saya, mereka itu warga rata-rata membuat kotak saringan. Membuat kotak saringan sebelum air itu jatuh ke siring ataupun selokan. Jadi limbah sampahnya sudah tersaring di terminal selokan itu gitu. Jadi dia memisah air dan sampah, karena mereka juga paham apabila itu terikut terbuang ke selokan akan menjadi hambatan air untuk lewat. Salah satunya kebijakan dari RT untuk itu sendiri, bukan kebijakan tapi kesadaran dari masyarakat. Mereka itu membuang sampah dapur dan mereka berlangganan Shopee. Jadi tidak membuang sampah mereka di sembarang tempat, ataupun ke sungai kecil ataupun ke selokan-selokan.
Untuk penanggulangan itu kerjasamanya kita ada kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama dengan pemerintah yang dimana kita mengangkat warga untuk sopli ya, untuk sopli, dan sopli itu akan berlangganan kepada warga-warga, masyarakat-masyarakat yang ada di RT 012, dan sopli itu sendiri mandiri, mereka menentukan bayaran per bulan. Itu ada kerjasama di antara warga tersebut kan, kisaran-kisarannya, dan itu kerjasamanya dengan pemerintah setempat. Mereka membuang sampah warga tersebut ke TPS, tempat pembuangan sementara. Di TPS itu sendiri ditampung oleh kendaraan yang telah disediakan oleh pemerintah kota, dan itu dibuang ke tempat khusus yang ada ditetapkan oleh pemerintah tersebut, contohnya seperti Bakung. Kami ada itu kerjasamanya gitu. Kalau edukasi masalah itu, saya memberikan himbauan kepada mereka, terutama untuk limbah air yang mereka harus tampung untuk penyiraman tanaman. Penyiraman tanaman yang dimana mereka sendiri, ibu-ibu rumah tangga itu, mereka punya tanaman-tanaman di depan rumah, contohnya seperti tanaman kembang ataupun apotek hidup di depan mereka, contohnya serai, kunyit, segala macam. Jadi air itu apabila disiramkan ke tanaman tersebut memiliki sebuah kandungan zat garamnya, dan itu akan menjadi sebuah pupuk. Nah, solusinya apakah penyumbatan drainase air ataukah pembuangan sampah liar yang ke sungai-sungai? Nah, itu yang perlu kita arahkan pemberitahuan kepada masyarakat. Kebanyakan kan seperti itu, tapi kebanyakan warga kita sudah sadar, tapi mungkin di luar itu ada yang belum sadar. Di lingkungan kita sendiri ya alhamdulillah untuk sementara ini kesadaran mereka tinggi.